Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem informasi sertifikasi di training menggunakan KPI scoring di PT Jaya Persada Indonesia Jakarta. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan beberapa teman saya. Oke, yang akan menjelaskan di sini ada Muhammad Suryan, Randi Andriansah, Muhammad Ridwan saya sendiri, dan Raihan Hasemi. Baik, kita masuk ke dalam materi sekarang. Nah, pertama-tama kita akan bahas latar belakang dulu dari pembuatan makalah ini. Nah, pertama, latar belakang kita adalah pertama perkembangan teknologi yang semakin cepat dan sangat tidak terkira ya, karena Industri 4.0 ini banyak sekali perkembangan digital yang sekarang sudah menggunakan big data dan semua bisa diakses oleh handphone, laptop ataupun sebagainya. Itu dengan perangkat keras apapun sekarang sudah hampir masuk ke jaringan internet, dan sekarang juga banyak dari sistem tersebut banyak menghasilkan masalah. Nah, dari masalah itu akhirnya kita buatlah pemecahan masalahnya, bagaimana kita menganalisa dan bagaimana kita bisa melakukan pemecahan masalah tersebut gitu dari hasil yang ini tuh, dari hasil sistem informasi yang terbuat dan pemecahan masalahnya itu akan seperti apa. Itu latar belakang dari kita. Nah, lanjut kita ke maksud pembuatan project. Sudah pasti pembuatan project kita bakal memahami prosesnya terlebih dahulu. Sistem yang ada kita pelajari, dari sistem tersebut adakah celah di mana di situ ada seperti kayak ini bakal bisa dimanipulasi atau ini bisa terjadi kesalahan data. Itu bakal kita minimalisir dengan mengubah proses di mana yang tadinya ada problem kita buat jadi solusi gitu. Ada masalah kita buat solusi, ada masalah kita buat solusi gitu. Dan terakhir adalah membuat analisa kebutuhan. Jadi dari hasil kita memahami masalah dan membuat solusi, terciptalah nanti analisa untuk kebutuhan softwarenya sendiri gitu. Ketika kita membuat software, berarti nanti ada analisa kebutuhannya. Nah, kita lanjut. Di sini tujuan pembuatan project ya sudah pasti. Karena ini adalah tugas akhir semester, kita tugaskan dan kita buat untuk memenuhi tugas tersebut gitu. Oke. Metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri kita ada beberapa yang kita gunakan. Yang pertama, metode pengumpulan datanya kita observasi. Observasinya itu secara udah pasti nggak mungkin kita secara door to door ke kantornya, karena sekarang lagi social distancing dan ada COVID juga. Jadi kita hanya observasi dengan dari data yang diberikan gitu. Kita data diberikan oleh Bapak Manajer selaku manajer Pak Endangnya. Terus kita observasi datanya seperti apa. Dari data tersebut analisa kegiatannya kayak gimana. Terus hingga memecahkan masalah. Dan ada beberapa wawancara juga, di beberapa yang kayak kita tidak mengerti kita tanyakan kepada beliau. Terus studi pustaka. Jadi kalau untuk studi pustaka kita banyak mengambil jurnal dan buku juga dari beberapa sumber. Terus untuk metode pengembangan softwarenya kita menggunakan waterfall. Ini metode pengembangan yang banyak sekali digunakan oleh mahasiswa ya. Karena kenapa? Semua teruntut dengan sangat baik, dan biasanya itu hanya sekali ini. Nah, dimana pertamanya ini adalah requirement analysis and definition. Jadi kita menganalisa dan mendefinisikan permasalahan dan membuat solusinya. Biasanya seperti itu, membuat analisanya dulu, terus masalahnya seperti apa dan solusinya bagaimana. Nah, di situ dan ke sistem and software design itu adalah ketika dimana kita udah membuat nih, masalahnya seperti rincian acaranya seperti ini gitu, rincian kegiatan sehari-harinya, proses bisnisnya. Nah, dari proses bisnis itu ada celah atau tidak, di situ kita membuat tentang program sistemnya bakal seperti apa di proses kedua ini. Di proses kedua ini bakal kita
lihat si programnya itu bakal kayak gimana ya, dan itu memerlukan desain juga dan bentuk UI UX-nya juga. Biasanya di sini kita desain lah UI UX-nya di sini tampilannya, terus implementasi unit testing, dimana di sini adalah kita mengimplementasikan, membuat database, membuat codingannya, membuat webnya atau kita buka web gitu kan, terus membuat codingan lah intinya di sini, dan kita mencari debug, mencari kesalahan yang ada di dalam codingan. Dan integration system ini adalah kayak pengujian juga, cuman lebih ke durability-nya, lebih ke website ini tuh bakal tahan nggak sih terhadap serangan-serangan, biasanya seperti itu. Dan operasi itu udah penggunaan, dan maintenance biasanya penggunaan secara bukan penggunaan. Kalau maintenance itu jadi ke arah perbaikan secara sambil digunakan. Oke, kita lanjut. Di ruang lingkup tersendiri, penulis membuat batasan permasalahan mengenai sistem laporan sertifikasi, di mana analisa proses perubahan laporan sertifikasi secara cepat dan benar. Jadi kita bakal membuat analisa proses perubahan laporan biar dari awal data masuk hingga data keluar sertifikasi itu kita akan melakukan perubahan agar laporan sertifikasi secara cepat gitu dari sini ya. Terus bagaimana pokoknya cara itu biar cepat, dan analisa proses rekapitulasi hasil training sertifikasi itu juga gimana caranya rekapitulasi biar cepat, dan proses pembuatan laporan web sertifikasi biasanya jadi bisa diupdate, bisa di-download secara online. Gimana laporan itu tuh bisa di-download, bisa disebarkan dengan sekali klik. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi PT Jaya Persada Indonesia. Pembinanya itu ada komisaris dan direktur, ada pengawas, terus ketuanya Rudi Hartanto, dan manajernya adalah Pak Endang Wahyudi, Mkom. Ada korlap dan ada sekretaris, ada legal, operasional, keuangan, humas, marketing, dan personalia. Itu yang struktur organisasi. Oke, kita masuk ke proses bisnis. Proses bisnis ini adalah yang kita telaah, di mana pertama si agen itu mengisi daftar hadir. Ketika sudah mendaftar, dia mengisi daftar hadir. Terus memberikan si tutor ini memberikan tugas kepada agen ya. Terus agen menerima tugas dan menjelaskan tugasnya. Lalu dia membuat laporan bulanan, di mana laporan bulanan itu ada terbagi nanti di selanjutnya. Kayak di sini. Lalu si tutor itu membuat rekap laporan. Terus membuat laporan scoring hasilnya. Nah, nanti di antara ada beberapa kriteria. Jika nilainya di bawah 75%, maka dia akan mendapatkan sertifikat atendensi. Dan jika nilainya di atas 75%, berarti si agen akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, lalu sertifikat dicetak, baru dikasihkan kepada agen. Nah, dari hasil proses bisnis di atas, kita keluarlah activity diagram. Activity diagram itu apa sih? Nah, menurut Urfa dan Siregar, diagram ini terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali atau objek. Nah, biar lebih jelasnya nggak ada ya. Biar kita besarkan dulu. Jelasnya gini. Pertama, si peserta atau si agen mengisi daftar hadir, lalu tim inkubator atau tadi pelatih terus memberikan tugas, lalu si agen menerima tugas dan bisa menjelaskan juga. Lalu di sini si agen mengisi LTA atau lembar tugas agen, lalu membuat laporan harian agen. Nah, dari membuat laporan harian, si mentor membuat rekap laporan agen, lalu membuat laporan scoring. Nah, di laporan scoring ini, ketika mau membuat sertifikat, kita dilihat dulu mana yang nilainya lebih dari 75 akan mendapat sertifikat kompetensi, dan mana yang nilainya kurang dari 75% akan mendapatkan sertifikat atendensi. Nah, lanjut dari situ diberikan kepada HRD, dan HRD membuat rekap percetakan.
rekap percetakan ini akan diberikan lagi kepada manajer. Manajer memeriksa sertifikat. Jika iya, sertifikat akan dicetak dan diberikan kepada HRD. Bila tidak atau ada kesalahan dalam data, manajer akan memberikan kepada mentor agar dilihat kembali. Lalu jika ya, dia akan memberikan sertifikat, lalu HRD menerima konfirmasi, lalu HRD sendiri yang akan menyerahkan sertifikat kepada si peserta. Nah, dari activity diagram yang ada, dari proses bisnis yang ada, dan kita terapkan ke activity diagram. Seperti inilah activity diagramnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada dokumen masukan dan dokumen keluaran. Dokumen masukan sendiri itu ada beberapa. Dan pertama yang masukan itu ada formulir regis agen dan formulir regis tutor, di mana di sini udah data masternya tuh seperti itu. Data master untuk pengolahan agennya nanti dan data tutornya terus laporan tugas agen. Laporan tugas agen ini laporan pengeluaran. Jadi untuk yang mana sih yang dapat nilai 75%, mana sih dapat yang di bawah 75% yang digunakan oleh HRD. Biasanya seperti itu. Dan permasalahan pokok dari proses bisnis yang ada, dan kita lihat yang ini, pertama belum adanya sistem yang terintegrasi oleh komputer. Jadi semua di manual menggunakan Excel gitu. Nggak ada penggunaan data yang secara otomatis ataupun dengan ketika si user masukkan biodatanya langsung berada di itu database, nggak ada. Ini belum ada sama sekali. Dan pendaftaran training masih menggunakan Google Formulir, di mana datanya itu masih mentah. Jadi ketika walaupun udah termasuk semi cloud, tapi Google Form ini masih dimana datanya itu masih mentah dan harus diolah sendiri gitu. Terus penentuan hasil seleksi peserta training juga dilakukan masih secara konvensional, di mana masih ada penghitungan oleh Excel. Oke. Pemecahan masalahnya. Nah, dari masalah yang tadi, akhirnya si penulis setuju nih untuk membuat web, di mana web ini bisa memecahkan masalah-masalah tersebut dengan data yang lebih interaktif, atau tampilan yang lebih mengenakan, atau dengan data yang lebih cepat diundah atau diolah. Itu bakal kita menggunakan web berbasis web dengan pemrograman Java. Oke, dari situ, dari pemecahan masalah, akhirnya bakal seperti apa web yang kita gunakan prosesnya. Nah, untuk menentukan itu kita menggunakan use case. Untuk pendesainannya proses bisnis itu bagaimana. Nah, use case menurut Urfa dan Siregar, use case merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang dibuat, atau use case juga mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang telah dibuat. Oke, di sini ini gambaran use case yang kita buat. Pertama, si admin itu bisa melakukan dua hal. Sebenarnya dari dua hal ini bisa melakukan banyak hal. Dia bisa menampilkan form enter master, atau memasukkan data master seperti memasukkan regis agen atau memasukkan tutor gitu. Lalu di sini dia bisa melakukan save atau cancel. Nah, lalu di sini bisa menambahkan data master. Dia bisa melakukan browser data master. Dia melakukan data master, bisa menambahkan data master. Terus melakukan browse data master juga bisa melakukan searching, terus melakukan editing, melakukan delete, atau melakukan data-data. Nah, dari situ, oke, mungkin dari saya sekian. Depan ini saya akan lanjut di materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Andriansa. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu IRD atau Entity Relation Diagram. Menurut Rosa dan Salahuddin dalam Ramanda, Komarudin, Maisyaro, dan Salim 2014,
IRD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. Jadi ini adalah langkah awal pembuatan database program. Selanjutnya, dari IRD yang saya telah buat dan teman-teman saya, di sini saya akan menjelaskan per komponen dari IRD yang telah kami buat ya. Di sini satu daftar hard memiliki satu tutor, dan satu tutor mempunyai banyak pengalaman mengajar, dan satu tutor juga mempunyai banyak pengalaman training. Ini di sini itu bukannya tanda coret atau apa, ini adalah sebenarnya garis bawah, ini adalah penanda primary key atau kunci dalam suatu database. Nah, sebenarnya dari daftar hadir ini langsung ke registrasi agen. Sebenarnya ini dari daftar hadir dan registrasi agen ini adalah many to many. Jadi registrasi agen ini memiliki banyak daftar hadir, dan daftar hadir ini memiliki banyak registrasi agen. Nah, kita kan sulit untuk mencari suatu database, maka di sini dibuatlah detail daftar hadir. Detail daftar hadir ini adalah untuk mempermudah kita untuk mencari suatu database. Jadi satu daftar hadir melengkapi detail daftar hadir, dan satu registrasi agen merincikan detail daftar hadir. Nah, dari registrasi agen ini, dari satu registrasi agen mempunyai banyak pengalaman closing. Closing di sini adalah pengalaman penjualan setiap hari. Jadi kita dalam suatu penjualan itu tercatat ada berapa penjualan yang telah kita keluarkan. Nah, di sini juga registrasi agen juga mempunyai banyak pengalaman event. Event di sini adalah seperti pameran dalam jual properti. Nah, dan satu registrasi agen juga mempunyai banyak pengalaman canvassing. Banyaknya pengalaman canvassing di sini adalah seperti penyebaran brosur atau door to door atau kegiatan dalam pemasaran. Nah, sebenarnya dari daftar hadir ini langsung ke registrasi agen. Sebenarnya ini dari daftar hadir dan registrasi agen ini adalah many to many. Jadi registrasi agen ini memiliki banyak daftar hadir, dan daftar hadir ini memiliki banyak registrasi agen. Nah, kita kan sulit untuk mencari suatu database, maka di sini dibuatlah detail daftar hadir. Detail daftar hadir ini adalah untuk mempermudah kita untuk mencari suatu database. Jadi satu daftar hadir melengkapi detail daftar hadir, dan satu registrasi agen merincikan detail daftar hadir. Nah, dari registrasi agen ini, dari satu registrasi agen mempunyai banyak pengalaman closing. Closing di sini adalah pengalaman penjualan setiap hari. Jadi kita dalam suatu penjualan itu tercatat ada berapa penjualan yang telah kita keluarkan. Nah, di sini juga registrasi agen juga mempunyai banyak pengalaman event. Event di sini adalah seperti pameran dalam jual properti. Nah, dan satu registrasi agen juga mempunyai banyak pengalaman canvassing. Banyaknya pengalaman canvassing di sini adalah seperti penyebaran brosur atau door to door atau kegiatan dalam pemasaran. Selanjutnya, dari registrasi agen ini kita akan langsung ke laporan tugas agen. Nah, dari setiap agen ini harus memiliki laporan tugas agen per bulannya. Nah, dalam laporan ini ada beberapa yang harus dilengkapi, yaitu harus mempunyai canvassing. Canvassing sini yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu seperti kegiatan kita dalam pemasaran, penyebaran brosur atau door to door ke rumah, atau dalam hal apapun media sosial. Nah, di sini mempunyai closing di sini adalah berapa banyak penjualan properti yang telah terjual. Jadi harus ada laporannya per bulan. Dan laporan tugas agen juga mempunyai banyak iklan. Iklan di sini
seperti kita mempromosikan suatu properti itu di media sosial atau di TV-TV. Ada contohnya seperti di all shop seperti itu, agar lebih banyak lagi penjualannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan LRS atau Logika Record Structure. Menurut Ramdan dan Hasugian 2018, LRS adalah sebuah bagian relasi. Sebuah relasi adalah tabel yang berisi informasi mengenai entitas. Kita langsung aja ke tabelnya. Nah, di sini adalah ada pengalaman mengajar, ada tutor, ada pengalaman training. Nah, dari satu tutor ini memiliki satu atau lebih banyak pengalaman mengajar. Nah, di sini tuh yang tanda bintang ini adalah sebagai primary key, dan yang bintang 2 ini adalah foreign key atau index. Nah, dari sini juga ada dari satu tutor juga memiliki satu atau lebih banyak pengalaman training. Nah, dari tutor kita langsung ke daftar hadir. Daftar hadir, jadi satu tutor ini memiliki banyak daftar hadir, dan daftar hadir agen ini memiliki satu materi, dan dari daftar hadir juga memiliki satu atau lebih detail daftar hadir. Nah, ini tuh detail di sini untuk mempermudah kita untuk dalam pencarian si agen tersebut dari database. Nah, dari detail daftar hadir kita ke registrasi agen. Nah, dari registrasi agen ini dari satu registrasi agen bisa tidak memiliki atau memiliki pengalaman closing, dan satu registrasi agen juga bisa memiliki atau tidak memiliki pengalaman dari event-event juga, dan satu registrasi agen juga bisa memiliki atau tidak memiliki pengalaman canvassing atau promosi. Nah, dari registrasi agen kita ke laporan tugas agen. Nah, laporan tugas ini agen ini memiliki 3 data lagi di dalamnya, yaitu pertama canvassing. Dari laporan per bulan ini si agen itu di laporan ini bisa memiliki satu atau lebih canvassing, atau seperti kita dalam ada event-event properti, dan laporan ini memiliki juga banyak satu atau lebih iklan. Jadi kita dalam kegiatan promosi itu kita telah melakukan kegiatan dalam promosi iklan itu ada di mana saja, itu harus dicatat. Dan yang paling penting adalah laporan tugas agen ini memiliki satu atau banyak atau tidak juga. Sebenarnya ini bukan satu, ini tuh adalah 0, kita belum ganti. Nah, di sini atau 0 atau lebih dari penjualan. Closing sini adalah penjualan suatu properti atau barang. Nah, di sini kan dalam setiap bulan itu harus tercatat jelas berapa penjualan properti yang telah kita jual, ataupun dalam satu bulan ini kita menjual atau tidak, itu harus tercatat di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi file. Spesifikasi file daftar hadir. Nama filenya adalah daftar hadir. Akronimnya daftar hadir underscore hadir.myd. Fungsinya untuk menyimpan data daftar hadir. Tipe filenya adalah file transaksi, atau lebih jelasnya itu untuk menyimpan hasil pengolahan data master. Organisasi filenya indexed sequential, akses filenya random, medianya harddisk, panjang recordnya adalah 65, kunci filenya id underscore daftar, softwarenya adalah MySQL. Nah, dari data ini dari data elemen data daftar hadir, id daftar, tipe datanya saya memakai small int. Nah, di sini
fungsinya adalah untuk memperkecil suatu memori. Kalau integer kan itu maksimal 8 dan kita memakai small ini adalah maksimal itu 5. Jadi untuk menghemat memori atau panjangnya record. Selanjutnya kita ke spesifikasi file. Di sini adalah registrasi agen. Nah, mungkin ini udah tahu semuanya ya. Kita langsung aja ke database-nya. Nah, dari elemen data ID agen ini saya memakai smallint, kita udah jelaskan tadi. Dan dari kode agen, di sini saya memakai tipe data char dan panjang recordnya adalah 5. Nah, char di sini adalah sebagai kode. Nah, semuanya harus diisi 5-5-nya itu. Nah, sedangkan di sini ada elemen datanya nama saya memakai varchar. Varchar di sini adalah kita memakai panjang recordnya 20 21 itu bisa, sedangkan kalau char ini harus diisi semua. Itu dari perbedaan antara char dan varchar. Dan dari elemen data status ini saya memakai tipe data enum. Enum di sini adalah on atau off. Jadi fungsinya di sini itu adalah untuk mengaktifkan atau menghapus si agen tersebut. Jadi kalau misalkan ini adalah untuk mempermudah admin sebenarnya. Jadi kalau misalkan si agen itu sudah tidak aktif lagi, dia tinggal memencet tombol off, dia akan hilang dari layar, cuman dari database dia masih tetap ada. Nah, ini fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Di sini saya ke bagian kelas diagram. Pertama, saya akan menjelaskan menurut definisi dulu mungkin. Menurut Sugiyarti dalam buku Mas Rifa, diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. Kelas diagram juga menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek yang dibuat. Dalam kelas diagram tersebut terdapat beberapa kelas. Ini contohnya ada PM mengajar. Untuk nama kelasnya, untuk satu kotak ini namanya itu ada package. Untuk tabel di sini ada PM mengajar. Untuk nama kelas sendiri itu diharuskan menggunakan huruf depannya itu huruf besar. Kalaupun ada kata ada dua kata, itu diharuskan menggunakan underscore, ataupun digabung tapi kata selanjutnya itu pakai huruf besar juga. Selanjutnya ada atribut. Atribut di sini di dalamnya ada ID PM dan juga tipe datanya itu smallint. Kenapa kita pakai smallint? Karena untuk memperkecil ukuran data tersebut, karena smallint itu kan cuma 5 ya range datanya. Sifatnya juga ini tanda plus, artinya itu public. Public di sini artinya kelas-kelas di luar kelas yang bersangkutan dapat mengakses dan menggunakannya. Di sini sih kebanyakan itu atributnya itu public ya, plus gini nih. Cuma satu di sini ada private buat status N yang udah di set sebelumnya. Selanjutnya ini ada batasan garis lagi. Kotak ini disebut dengan operasi. Dari seluruh tabel di sini itu ada to delete, insert, select, select all, to string, dan to update. Di sini juga ada public juga ya. Penulisannya itu setelah to delete ada titik 2.
Untuk asosiasinya itu ada many to one, itu artinya setiap pengajar ini bisa hanya memiliki satu tutor saja, sedangkan untuk tutor ini dapat memiliki beberapa pengalaman untuk mengajar. Begitupun tutor ke training juga itu ke one to many, dan seterusnya ini ada juga, ada one to one, ada many to one, ada one to one. Artinya kalau one to one itu kelas materi ini hanya memiliki satu detail daftar hadir, begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita ke codingannya. Di sini kita buka di project, ada model, terus di regis agen. Di pakai model regis agen ini ada beberapa yang akan dibahas. Pertama itu dari struktur file modelnya. Pertama itu ada deklarasi variabel. Ini udah saya di notepad ini ya. Deklarasi variabel di sini ada string ID agen, kode agen, nama, alamat, KTP, domisili, area, sama status. Untuk inisialisasi variabelnya itu ada di sebelah sini. Selanjutnya itu ada getter and setter, public string get, ID agen, seperti ini ya. Fungsinya getter and setter ini, get itu untuk mengambil data dari form yang diisi sesuai dengan variabel di sini ya, lalu disimpan. Sedangkan setter itu untuk mengambil data yang telah diinput tadi untuk ditampilkan kembali. Seterusnya itu di sini banyak ya get setnya sesuai variabelnya. Yang keempat itu ada query. Query di sini ada satu itu to insert, ada to select all, to update, sama to delete. Sesuai tadi kelas diagramnya juga tadi udah ada. Public string to insert ini query-nya itu insert into regis agen value null. Di sini kenapa null? Seharusnya itu kan ID agen ya. Jadi ID agennya itu akan otomatis terisi sesuai dengan nomor yang pertama sampai seterusnya. Sedangkan yang dapat diinput itu kode agen, nama, alamat KTP, domisili, sama area. Di sini ada default statusnya itu on, nanti dijelasin di to delete ya. Selanjutnya itu ada to select, query-nya itu select bintang from regis agen, where ID agen sama dengan ID agen. Untuk public string to select all-nya itu query-nya select bintang from regis, where statusnya on. Ada string to update juga. Nah, di sini public string to delete. Kenapa kita tambahin default statusnya on tuh? Pada saat pengguna itu mau menghapus datanya, di sini tuh di database-nya itu nggak otomatis terhapus. Yang berubah itu cuma statusnya itu jadi off. Bila nanti sewaktu-waktu mau dikembaliin itu masih bisa. Jadi keseluruhan model pakai regis agen ini gunanya itu buat menghubungi dari tampilan webnya sama database-nya. Itu aja sih, mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Raihan Asemi akan melanjutkan bahasan selanjutnya yang tadi sebelumnya udah dijelasin sama Randi. Nah, saya di sini akan jelasin tentang tampilan. Maksud tampilan itu kita lebih jelasnya sih indeks.
Indeks itu kebagi jadi 4. Yang pertama itu top bar, yaitu sidebar, isi konten, sama footer. Nah, top bar itu apa sih? Top bar tuh yang ada di sini nih, tampilan yang di atas nih, yang di sini ini top bar. Nah, selanjutnya itu sidebar tuh yang ada di pinggir. Nah, namanya side ya, side berarti di pinggir. Ini yang sidebar. Selanjutnya isi konten tuh ada di sini. Ini isi konten, dan terakhir tuh footer yang bisa di bawah. Nah, ini tuh disebutnya tuh website dinamis. Nah, apa itu sih website dinamis? Jadi website dinamis tuh yaitu website yang apa ya namanya tuh, isi kontennya itu jadi akan berubah-ubah. Jadi jika diklik pasti akan berubah. Sedangkan top bar, sidebar, dan footer dia akan tetap seperti ini. Yang akan berubah hanya saja isi kontennya saja. Mungkin seperti itu yang saya bisa jelasin tentang tampilan. Mungkin selanjutnya saya akan yang menjelaskan codingan yang ada, codingan dari tampilan ini sendiri. Ya, selanjutnya kita ke tampilan, ke codingan isi tampilan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang isi tampilan, ya maksudnya tampilan dari itunya. Nah, di sini saya akan lanjutkan pembahasannya, yaitu struktur indeks. Struktur indeks tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama itu head dan body. Di head itu ada pemanggilan CSS dan judul head atau title head. Sedangkan di body itu ada top bar, ada sidebar, pemanggilan konten, footer, dan pemanggilan JavaScript. Nah, ini codingan dari indeks. Tadi kan di sini di head tuh ada pemanggilan CSS. Codingan pemanggilan CSS tuh dari sini sampai sini. Nah, sedangkan judul head atau title head itu ini. Jika di tampilan title head tuh yang ini nih, itu judul head. Ya. Setelah itu di body ada top bar. Di body itu ada top bar. Top bar tuh dari sini sampai sini. Ini codingan top bar. Sebenarnya ini codingan top bar tuh banyak yang nggak kepakainya. Cuman karena kalau diubah takutnya ngerusak isi tampilan itu sendiri, jadinya kita biarin dulu aja. Nah, setelah itu ada codingan sidebar. Codingan sidebar tuh dari sini sampai sini. Kemudian ada codingan isi konten, dan terakhir footer, yang udah kita jelasin dari sebelumnya tampilan-tampilannya. Yang terakhir tuh ada pemanggilan JavaScript ini. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan pembahasan saya, yaitu tentang struktur file content data master. Nah, struktur file content data master ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada import, ada head, dan juga body. Nah, di import tuh ada import model, ada resource set dan koneksi, serta codingan penggunaan koneksi. Sedangkan di head ada pemanggilan CSS dan judul head atau title head yang seperti di codingan indeks tadi. Nah, di body itu ada modal, ada tampilan table. Tampilan table itu dibagi-bagi lagi. Ada tabel header, ada codingan looping. Di codingan looping juga ada kondisi benar, ada kondisi salah, dan pemanggilan JavaScript. Nah, mana sih import tuh yang mana sih? Import tuh yang ini.
Ini import seperti model regis agen, Java SQL result set dan kontrol koneksi. Nah, sedangkan codingan penggunaan koneksi ya ini. Nah, terus selanjutnya head. Di head kan ada pemanggilan CSS seperti yang tadi di codingan index tadi, dan judul head atau title head. Nah, sedangkan di body ya ada modal. Di body itu ada modal. Codingan modal itu dari sini sampai sini. Nah, dari itu setelah modal ada tampilan tabel. Tampilan tabel itu dari sini sampai sini. Nah, di tampilan tabel itu kan ada tabel header. Ada tabel header. Tabel header itu dari sini sampai sini. Kemudian codingan looping dari 103 dari sini sampai sini. Nah, jika kondisi benar, kan di codingan looping itu ada kondisi benar ya. Kondisi benar tuh jika RS tidak bisa melanjutkan, maka tampilan akan jadi seperti ini, tampilan data masih kosong. Nah, di koneksi salah ada pendeklarasian variabel. Ada pendeklarasian variabel dari sini sampai sini. Terus ada URL, cetak, dan buton icon. Ini pengubahan URL dan buton icon. Kan kita ini sebenarnya masih ada lagi struktur file konten transaksi, struktur file transaksi. Ya sama aja sebenarnya, cuman kalau kita bahas juga mungkin waktunya akan kepanjangan. Nah, bedanya struktur file transaksi dengan struktur file konten data master itu ya, di struktur file transaksi modal tuh lebih banyak, dari codingan modal tuh lebih banyak, tabel tampilan lebih banyak juga, dan menggunakan query join. Bedanya di situ aja sih. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ridwan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang servlet yang kita gunakan. Oke, pertama untuk servlet yang nyambung ke model itu ada beberapa strukturnya. Ada ini nih. Pertama ada import tuh yang ini. Terus ada class name. Nih, ini class name. Di class name ini ada functionnya itu buat proses requestnya pakai apa aja. Terus ada deklarasi variabel. Nah, di deklarasi variabel juga, ini deklarasi variabelnya jadi string id agent sama dengan request get parameter id agent. Jadi ketika kita ada string id agent itu yang kita ambil itu adalah untuk get parameternya id agent. Nah, lalu di sini ada deklarasi regis agent untuk penambahan model. Jadi registrasi agen sama dengan ms sama dengan new regis agent. Itu maksudnya adalah penamaan ulang untuk model agen. Model agen ini di sini dinamain dengan ms. Nah, di dalam regis agen itu yang dipanggil ada id agen, kode agen, nama, alamat, KTP, domisili, area, sama status. Nah,
Baru di sini ada string SQL, SQL-nya masih dikosongin. Terus ada switch case, terus dikasih aksi dot chart. Chart di sini maksudnya apa? Chart itu ambil kata diambil kenapa chart-nya 0. Jadi ambil kata pertama huruf pertama yang ada di aksinya itu. Aksinya misalnya aksi tambah, berarti kalau aksinya tambah berarti huruf pertamanya T kan. T-nya itu nanti jika case-nya T, SQL-nya adalah sama dengan MS. Di dalam model yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dalam model registrasi agen, kan MS sudah dikasih nama nih. MS itu new registrasi agen. Nah, di dalam MS ada function to insert. Nah, jika udah function to insert, break ke proses selanjutnya. Nah, di proses selanjutnya itu ada boleh atau istilahnya seperti itu, break atau lanjut gitu kan. Nah, kalau ininya adalah functionnya, awalnya aksinya adalah ubah, dan ubah itu kan awalnya U. Nah, kalau U itu nanti dia bakal ke SQL-nya adalah MS to update. Di dalam model update, di model register agen ada to update, gunakan to update itu, dan break gitu. Dan seterusnya. Lalu di sini ada boolean. Boolean ini adalah yang ada di servlet kita. Nanti kita jelaskan boolean itu apa. Yang penting COL di sini langsung proses SQL. Baru nanti ada string URL. String URL ini fungsinya untuk apa? String URL ini adalah tempat kita, jika proses telah dilakukan, maka akan dikembalikan kemana gitu. Si halaman ini akan dikembalikan kemana? Ini yang kita gunakan di sini. Jadi setelah proses ini berhasil, bakal dilain ke link mana lagi nih, tampilan mana lagi jika ini setelah selesai. Ini pelariannya. Nah, terus dalam boolean if jika call berarti itu adalah aksinya berhasil, maka dia akan mengeluarkan hasil nanti yang ada di servlet kita, hasil aksi, terus statusnya adalah berhasil, baru dipanggil URL. Nah, ini URL-nya itu. Dan jika salah, dia akan mengeluarkan pesan gagal. Maksudnya seperti itu. Nah, di regis agen, oke. Setelah regis agen, saya akan menjelaskan tentang servlet kita biar lebih masuk ya. Oke, di servlet kita itu strukturnya nih. Nah, struktur servlet kita itu pertama ada class name. Atau ada import sih sebenarnya, import, tapi ini import bawaan. HTTP servlet kayak biasa. Terus ada class name. Class name-nya adalah servlet kita. Jadi ketika kita mau manggil dulu, pertama class name-nya dulu sebutin kayak tadi, terus di extend. Nah, ini extend-nya baru ke HTTP servlet. Nah, di HTTP servlet ini ada pemanggilan koneksi, ini variabel koneksi. Terus function boolean to proses. Yang tadi boolean to apa? Ini di sini boolean. Jadi boolean proses itu, terus di boolean adalah status. Boolean status, terus koneksi sama dengan new koneksi. Di sini adalah penambahan Di sini adalah penamaan baru untuk koneksi, lalu status koneksi dot simpan SQL. Nah, di koneksi nanti ada berarti function simpan. Terus return status, baru return statusnya kalau di prosesnya benar. Terus protected string hasil. Nah, di sini adalah yang tadi ada kata hasil yang di sebelumnya nih, di regis agen. Nah, dia bakal print hasil kan. Nah, hasil itu adalah hasil dari sini nih, protected string hasil, di mana dia mengembalikan statusnya apa tadi, gagal atau berhasil, terus aksinya apa, URL-nya dikembalikan ke URL seperti itu. Oke, jika untuk struktur koneksi ini lumayan agak panjang nih. Pertama ada class name-nya. Class name-nya adalah koneksi, baru ada deklarasi variabel. Ini deklarasi variabel nih. Connection sama dengan con sama dengan null.
terus public statement, terus subset, dia dibentukin dalam 0 dulu. Lalu lanjut ke public connection atau function connection. Function connection di sini ada deklarasi variabel, di mana deklarasi variabelnya ini ada string dbname, jadi kita menggunakan nama database-nya apa, terus username, jadi kan ketika kita mau masuk MySQL itu harus menggunakan username dan passwordnya kan. Nah, menggunakan username-nya adalah root, lalu passnya adalah kosong, itu dikosongin aja karena memang kita biasanya secara otomatis biasanya kosong. Terus di string URL-nya ada di mana nih database-nya? Database-nya ada di JDBC MySQL localhost, terus dbname-nya aja kita panggil di sini langsung. Nanti dia lanjut biasanya langsung ke otomatis. Terus di sini ada public atau function untuk result set. Jadi ketika ada di yang tadi itu tampilan ada result set, terus ada apa? Nih result set ini adanya codingannya itu ada di sini functionnya. Pertama di result set itu, terus di result set dia result set itu sama dengan rs sama dengan statement query, di dalamnya ada rs sama dengan statement executed query, jadi adalah pengeksekusi query atau pengeksekusi SQL. Nah, lanjut di sini ada boolean simpan, terus ada connection buat nge-return hasilnya, dan statement juga buat nge-return hasilnya atau membalikan isinya atau menampilkan bisa saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur myControl. Oke, struktur myControl ini lumayan berguna juga. Nah, myControl ini fungsinya buat apa sih? myControl ini di sini adalah kode otomatis. Jadi ketika misalnya ada pengisian agen, ID agennya tuh, kode agennya tuh kita nggak perlu ngetik kita ini udah kode berapa ya agen, nggak perlu, kita ini kode ininya tuh kode otomatisnya udah dibuat untuk si webnya. Jadi ketika kita mau buat kode agen, si kodenya udah otomatis. Nah, di sini pertama ini buat penambah ini aja ya, ini komentar ini buat memperjelas lah TB itu apa, field FC atau front kode depan, terus jumlah angka itu ini yang saya. Lalu di sini ada class seperti tadi, class name. Lalu di sini ada function public string gabung. Nah, string gabung ini terus nge-return kode, dia digunain di sini. Nah, fungsinya buat apa? Jadi biasanya kalau di sini ada ini tuh memperdikit codingan yang ada di sini gitu, biar nggak terlalu banyak. Oke, kita mulai dari sini nih, string SQL select max right. Jadi dia select yang paling gede, lihat yang paling gede yang mana di antara yang kiri, yang kanan, yang kanan di right. Terus dia bakal fieldnya apa, nyari JA tuh jumlah angka, terus jumlah angkanya berapa, from dari mana gitu. Jadi pilih angka yang paling kanan dari tabel, dari field ini, terus panjangnya segini dari tabel mana gitu, misalnya ini tuh dari tabel mana. Nah, lanjut terus di koneksi juga di sini dinamain lagi K sama dengan new koneksi, terus result set yang ada di koneksi kan rs tadi, terus K sama dengan get rs SQL. Nah, if jika rs tidak bisa melanjutkan, maka kode sama dengan gabung JA1. Jika jadi kalau kodenya masih 0 nih, jika kodenya masih 0 itu gabung terus jumlah angkanya berapa, kasih 1. Tapi jika kode bisa berlanjut, di else in nilai sama dengan rs get in 1 plus 1, jadi tambahkan 1 tambah 1, jadi hasilnya 1 jadi tambah 1, jadi
kayak ya plus gitu, nanti ditambahin baru kode FC sama dengan gabung atau front code gitu kan, kode depannya apa, gabungin, terus jumlah angkanya berapa, integer to string nilai itu, terus return lah kode, baru dikembalikan nilai kodenya. Oke, segitu dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.